Di balik meriahnya Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, terdapat momen yang kurang mengenakan bagi sebagian fans sepak bola, yang dimana ini berkaitan dengan Amerika Serikat yang punya aturan sangat ketat bagi siapapun yang mau masuk ke Amerika. Singkatnya, visa orang suka ditolak oleh petugas Amerika dengan alasan yang kadang gak masuk akal bagi masyarakat umum, meskipun pihak pemerintah Amerika selalu punya alasan yang emang masuk akal. Di sisi lain, sebelum membahas soal ketatnya aturan masuk ke Amerika, sangat penting untuk memahami dulu apa itu visa. Jadi secara sederhana, visa adalah izin resmi yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara asing untuk datang ke wilayahnya dalam tujuan tertentu seperti wisata, bisnis, kuliah, atau lainnya. Namun, tak sedikit orang yang salah paham dan mengira visa adalah tiket masuk yang menjamin seseorang pasti bisa otomatis masuk ke negara yang dituju. Padahal faktanya tidak sesederhana itu. Bisa dibilang dalam banyak kasus, termasuk di Amerika Serikat, visa lebih tepat dipahami sebagai izin untuk mengajukan permohonan masuk, bukan jaminan bahwa seseorang pasti akan diterima masuk. Dibanding banyak negara maju lainnya, aturan masuk ke Amerika emang dikenal sangat ketat dan keputusan akhir yang bisa mengizinkan atau menolak orang masuk berada di tangan petugas imigrasi, yaitu US Customs and Border Protection yang ada di titik masuk kedatangan. Jadi, meski orang punya visa yang sah, membawa dokumen lengkap, bahkan datang sebagai tamu resmi sebuah acara besar, tetap bisa ditolak masuk apabila petugas imigrasi menilai adanya risiko keamanan, masalah administrasi, atau faktor lain yang dianggap mencurigakan. Di sisi lain, ketatnya aturan Amerika terhadap orang asing tidak muncul begitu saja dan yang pasti dipengaruhi oleh beragam faktor yang salah satu faktor utamanya adalah tragedi serangan 11 September 2001 dan peristiwa ini sendiri merupakan serangkaian serangan teroris ketika 4 pesawat penumpang dibajak oleh kelompok teroris Al-Qaeda. Kala itu, 2 pesawat ditabrakkan ke menara kembar World Trade Center di New York. 1 pesawat menghantam Pentagon di Virginia yang merupakan markas militer Amerika, sementara 1 pesawat lainnya jatuh di Pennsylvania sebelum mencapai target setelah para penumpang berusaha melawan pembajak. Terlepas dari itu semua, serangan yang menewaskan ribuan orang ini tentu mengguncang Amerika, dan setelah peristiwa ini, pemerintah langsung memperketat aturan bagi siapapun yang mau masuk ke wilayahnya. Jadi tak heran apabila akhirnya pemeriksaan visa menjadi jauh lebih ketat, sistem biometrik diperluas, proses tanya jawab saat pengajuan visa juga diperketat, dan pengawasan terhadap orang asing yang datang ke Amerika turut meningkat secara signifikan. Selain itu, sejak serangan 11 September pula, pemerintah Amerika memandang kontrol perbatasan bukan sekedar urusan administrasi saja, melainkan garis pertahanan utama untuk menghadapi ancaman terorisme, mata-mata, kejahatan lintas negara, dan berbagai ancaman lainnya. Terlepas dari ketatnya aturan Amerika, yang seringkali mengejutkan banyak orang adalah betapa besarnya kewenangan petugas imigrasi di lapangan dalam menentukan apakah seseorang layak diizinkan masuk atau tidak. Bayangin aja, petugas imigrasi itu dapat memeriksa riwayat perjalanan, tujuan kunjungan, durasi tinggal, sumber dana, hingga kesesuaian jawaban saat ditanya petugas. Dalam beberapa kasus, petugas bahkan bisa memeriksa ponsel, laptop, atau perangkat elektronik lainnya untuk memverifikasi informasi. Kemudian, hal-hal yang tampak sepele seperti jawaban yang terdengar ragu, penjelasan yang kurang konsisten, atau detail kecil yang dianggap tidak masuk akal dapat berujung pemeriksaan lanjutan yang jauh lebih intens. Menariknya, banyak orang mulai penasaran soal ketatnya aturan ini, bahkan sampai jadi sorotan besar dunia, tentu tak lepas dari ajang Piala Dunia 2026. Selain itu, banyak orang mengira ajang sebesar Piala Dunia akan membuat Amerika melonggarkan aturannya, terutama bagi orang-orang yang memiliki keterkaitan resmi dengan turnamen tersebut. Sebenarnya,
Secara logika, hal ini emang masuk akal sebab sebagai tuan rumah, Amerika diharapkan mampu mempermudah kedatangan pemain, ofisial, jurnalis, keluarga, dan pendukung dari berbagai negara. Namun faktanya tidak demikian. Sederhananya, Amerika tetap mempertahankan aturannya yang sangat ketat. Jadi tak heran terdapat sejumlah laporan mengenai keluarga pemain, fans, ofisial, dan pihak lainnya yang mengalami kendala visa atau kesulitan dalam proses masuk meskipun mereka memiliki hubungan langsung dengan kompetisi. Kasus-kasus seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah hambatan masuk ini benar-benar karena alasan keamanan dan prosedur administrasi atau ada perlakuan yang berbeda terhadap kelompok tertentu? Umumnya, pemerintah Amerika berusaha memastikan pemain, pelatih, dan staf penting agar bisa masuk karena mereka bagian utama dari turnamen. Namun perlakuan ini tidak selalu berlaku untuk keluarga ataupun fans. Dalam praktiknya, seorang pemain bisa masuk tanpa masalah, sementara orang tua atau saudaranya justru tak bisa masuk. Dan dari sisi hukum imigrasi Amerika, hal ini dianggap wajar karena hubungan keluarga tidak otomatis membuat prosesnya jadi lebih mudah atau punya hak istimewa. Di sisi lain, secara resmi, pemerintah Amerika biasanya menyebut alasan seperti keamanan negara, kemungkinan seseorang tinggal melebihi batas izin, masalah administrasi, atau perlunya pemeriksaan tambahan sebagai alasan penolakan yang terjadi. Namun, banyak pengamat, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia berpendapat pemeriksaan ketat ini tidak selalu berlaku sama bagi semua orang. Bayangin aja, pemegang paspor dari negara-negara tertentu, terutama beberapa negara di Afrika, Timur Tengah, atau negara yang memiliki hubungan politik sangat sensitif dengan Amerika, sering menghadapi pemeriksaan yang jauh lebih ketat dibanding warga negara lain. Akibat hal ini pula, muncullah tuduhan bahwa ada perlakuan yang berbeda berdasarkan ras, negara asal, atau penerapan aturan yang cenderung pilih-pilih. Namun, penting untuk dicatat, pembahasan soal diskriminasi di sini sebenarnya tidak sesederhana petugas rasis atau petugas tidak rasis. Singkatnya, banyak analis berpendapat penting untuk membedakan antara diskriminasi yang datang dari sikap pribadi seseorang dan diskriminasi yang muncul dari sistem atau kebijakan itu sendiri. Sederhananya, rasisme dari individu terjadi ketika seorang petugas secara pribadi punya prasangka terhadap ras, etnis, atau kelompok tertentu, lalu memperlakukan mereka secara tidak adil. Dan bentuk diskriminasi seperti ini biasanya lebih mudah dikenali karena sumbernya jelas dari sikap orang tersebut. Tapi ada bentuk lain yang lebih sulit terlihat, yaitu diskriminasi yang berasal dari sistem. Dalam kasus seperti ini, perlakuan yang tidak adil tidak selalu muncul karena niat buruk dari petugas. Sederhananya, kadang justru sistemnya sendiri, seperti lewat aturan, metode penilaian risiko, atau kebijakan keamanan, yang dimana semua ini membuat kelompok tertentu lebih sering dianggap berbahaya. Misalnya, jika sistem keamanan lebih curiga terhadap orang yang pernah bepergian ke wilayah konflik serta warga dari negara atau wilayah tertentu karena dianggap berpotensi menimbulkan ancaman, maka orang yang termasuk ke dalam kelompok ini akan lebih sering diperiksa, ditahan, atau ditolak masuk. Meski begitu, di atas kertas, aturan yang berlaku pada dasarnya sama untuk semua orang. Namun dalam praktiknya, hasilnya tidak selalu sama karena sekali lagi, kelompok tertentu bahkan sering dicurigai sejak awal, tak peduli orang itu sebenarnya baik ataupun jahat. Terlepas dari itu semua, secara hukum, Amerika tentu memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang boleh masuk atau tidak ke wilayahnya. Oleh karena itu, apapun alasannya, penolakan visa dianggap sebagai bagian dari aturan yang sangat sah. Namun, ketika penerapan aturan ini menciptakan pengalaman yang berbeda bagi kelompok tertentu, kritik tentang ketidakadilan seringkali tak dapat dihindari.